Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Hanun dari Administrasi Pendidikan kelas 2B. Saya di sini ingin berdakwah tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma. Tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah. Baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Ilustrasi ini membuat pesan kuat bahwa membaca Al-Quran dengan intensitas tertentu dapat mempengaruhi kualitas kepribadian seseorang. Sehingga semakin sering membaca Al-Quran, akan semakin terasa nyatanya Al-Quran menjadi ruh di dalam kehidupan. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasi manusia menjadi 4 kategori kepribadian yang didasarkan pada intensitasnya berinteraksi dengan Al-Quran dalam bentuk aktivitas membaca saja. Kriteria kriteria orang pertama, orang Islam dengan intensitas membaca Al-Quran yang tinggi digambarkan seperti buah utrujah. Ibnu Hajar ketika di kitabnya Fath al-Bari menjelaskan bahwa al-utrujah mirip dengan buah apel, tetapi memiliki tampilan yang lebih menarik. Baunya harum mengunggah selera, memiliki tekstur yang lembut, dengan rasa yang sangat enak. Maka seseorang dengan karakter buah ini adalah pribadi yang menyenangkan lahir dan batin. Tampilan lahirnya sama baiknya dengan kondisi hatinya, bukan hanya soleha secara individu, tetapi juga soleh secara sosial karena kehadirannya banyak memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Kriteria orang kedua, orang Islam yang tidak membaca Al-Quran. Diumpamakan seperti buah kurma, yang rasanya manis tetapi tidak mempunyai bau. Konkretnya, umat Islam yang dikategorikan seperti buah kurma adalah orang-orang yang secara individual memiliki kualitas kepribadian yang baik, tetapi kesalehan individual sosial, minimnya berinteraksi dengan Al-Quran menjadikan hatinya tumpul, tidak peka, dan kualitas imannya tidak mampu menampilkan rasa empati dan kepedulian sosial. Selanjutnya ada kualifikasi untuk orang yang tidak membaca Al-Quran, bukan hanya untuk yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Oleh karena itu, dalam menyebutkan kriteria orang Islam yang tidak membaca Al-Quran, perlu diberi tanda kutip. Karena orang Islam yang jarang-jarang membaca Al-Quran atau yang tidak rutin setiap hari membaca Al-Quran juga masuk dalam kategori ini. Bahkan sebagai ahli tasfir, ketika menjelaskan Quran, surat Al-Furqan ayat 30 yang artinya sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan, memberikan pernyataan bahwa orang Islam yang selama 3 hari tidak membaca Al-Quran dikategorikan sebagai orang yang telah meninggalkan Al-Quran. Kriteria yang ketiga adalah orang munafik yang imannya jelas tidak berkualitas, tetapi peran sosialnya sangat tinggi, bahkan tidak jelas menjadikan pelopor gerakan kemanusiaan yang menembus batas agama dan suku bangsa. Filosofi orang-orang semacam ini digambarkan di dalam hadis tidak ubahnya seperti satu buah bernama Raihanah. Tampilan luarnya menarik, buah dan bunganya menebar keharuman, tetapi rasanya sangat pahit dan tidak enak. Selanjutnya, kriteria orang-orang munafik dengan kategori Raihana ini secara teori dapat dikatakan keberadaannya menjadi absurd dan merupakan hal yang mustahil karena iman yang merupakan fondasi bangunan keberagaman saja tidak jelas. Bagaimana mungkin mengamalkan satu cabang agama yang tidak begitu fundamental, membaca Al-Quran. Tetapi ini adalah hadis Nabi yang derajat kasihaniannya sangat tinggi karena diriwayatkan oleh dua imam besar, Bukhari dan Muslim.
Maka, pengertian membaca Al-Quran dalam hadis ini harus dijelaskan dengan memadukan hadis lain dalam pembahasan yang sama. Dan hadis yang dimaksud itu menggunakan lafaz ya'mal, melaksanakan nilai-nilai Al-Quran, bukan yaqra, membaca. Sehingga muncul ungkapan yang sangat terkenal yang dinisbatkan kepada Muhammad Abduh. Wajadat al-Islam bila muslimin fil bilad al-kufar wa wajadatu al-muslimina bil la islamin fi bilada al-muslimin. Yang artinya, saya menyaksikan nilai-nilai ajaran Islam yang dipraktekkan di negara-negara barat yang tidak ada orang Islamnya. Sementara saya menyaksikan orang-orang Islam yang tidak mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya orang Islam. Terlepas dari pembacaan dan pemaknaan yaqra Al-Quran, membaca Al-Quran yang dilakukan oleh orang munafik di dalam hadis ini, secara tidak langsung hadis ini juga menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Al-Quran dalam penggerakan kebaikan sosial. Tetapi dalam pandangan teologi Islam, tanpa bermaksud menafikan peran yang telah mereka mainkan di dalam misi kemanusiaan. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki fondasi keimanan yang benar seperti orang munafik ini, amal sosialnya tersebut hanya memberikan manfaat bagi orang lain di dunia saja, sementara dirinya sendiri tidak akan pernah menikmati kesolehan sosialnya ketika berada di kehidupan akhirat. Al-Quran telah memberikan gambaran orang-orang dengan kriteria semacam ini. Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, apakah akan kami memberi tahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik sebaik-baiknya. Selanjutnya, kriteria keempat adalah munafik yang tidak membaca Al-Quran. Dan ini merupakan karakter mereka sesungguhnya yang digambarkan Nabi seperti buah hanhalah yang tidak ada kenikmatan yang bisa diharapkan dari buah tersebut. Maka orang-orang semacam ini akan selalu menebar kebencian dan berbuat kerusakan. Hati dan pikirannya sudah ditutup rapat-rapat oleh kelakuannya, sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk mendapat sedikit cahaya dari kebenaran Al-Quran. Secara umum, kewajiban membaca Al-Quran masuk di dalam perintah membaca, yaitu maktub. Ayat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal allazi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, zat yang telah menciptakan. Namun, terkait dengan kegiatan membaca Al-Quran, Allah menggunakan dua istilah, yaitu qiraah dan tilawah. Meskipun dua-duanya diterjemahkan dengan bahasa yang sama, yakni membaca, tapi dalam kajian ke bahasa Araban masing-masing memiliki muatan makna dan falsafah yang berbeda. Secara singkat dapat dikatakan bahwa qiraah menunjukkan aktivitas membaca secara umum, tetapi membaca dengan paradigma. Tilawah lebih menunjukkan kepada intensitas kegiatan membaca yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, salah satu karakter ulama yang takut kepada Allah adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan paradigma tilawah. Yatuluna kitabalahi Al-Fatir ayat 29. Salah satu tugas Nabi dan Rasul adalah membacakan dan menyampaikan ayat-ayat Allah juga dengan paradigma tilawah, yaitu Al-Lahim ayatihi, surat Al-Jamu'ah. Karena dakwah itu harus dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan dengan berkelanjutan semakin intens membaca Al-Quran, maka akan semakin besar pelindungan dan jaminan keamanan dalam hidup yang akan diberikan Allah. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adalah antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. Surat Al-Isra ayat 45. Mungkin cukup dakwah tentang berinteraksi dengan Al-Quran dari saya. Mohon sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.